makam. Ini makam tahun 1600-an, tahun 1700 awal seperti ini. Sehingga kalau ada identitas yang diubah atau ada sejarah yang diganti, maka otomatis satu pesarian ini putus sejarahnya. Putus sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Warta. Para pemirsa sekalian, kembali kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kota Ngayogyakarta, Hadiningrat. Dan kali ini kita menyertai Ustadz Muhammad Yasir di dalam melakukan penelitian atas makam-makam tua yang bertalian erat dengan Keraton Mataram Islam. Tepatnya di daerah Lempuyangan. Hal ini selain untuk mengetahui sejarah makam-makam tua di kota bersejarah ini, juga sebagai antisipasi dari maraknya pengaburan identitas sejumlah kuburan tokoh-tokoh Nusantara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kami sedang berada di Pasarian Kagungan Dalam Lempuyangan, yang mana di sini ada makam-makam tua, termasuk makam Trahabi II, leluhurnya Raden Mas Dibyo Laksmono dan Raden Mas Rahmadi, dan banyak leluhur anak turun dari Sultan Habib II yang lain yang dimakamkan di sini. Termasuk di sini juga ada makam Kiai Ageng Lempuyang, dan juga makam-makam yang jika dilihat dari nisannya merupakan makam dari tahun 1500 akhir sampai dengan tahun 1600 awal. Hanya saja untuk makam yang tahun 1500 akhir sampai 1600 awal, kondisi umumnya tidak terawat dan dipenuhi dengan semak belukar. Nanti kita akan mengarahkan teman-teman untuk bisa bersih-bersih di tempat ini. Ini di sekitar saya merupakan makam-makam leluhur Mataram Islam di Yogyakarta yang jika dilihat dari nisannya merupakan makam-makam dari tahun 1500 akhir sampai dengan 1600 awal. Artinya beliau-beliau berada di sini kurang lebih 100 tahun sebelum tahun 1500. Berarti perkiraan kami kalau makamnya dari tahun 1500 berarti beliau-beliau sudah tinggal di sini sejak sebelumnya. Artinya beliau-beliau ini adalah sesepuh di daerah sini, di Lempuyangan sini, ya. Yang mana makam-makam ini sayangnya hari ini tidak, masyarakat sekitar juga tidak tahu siapa-siapa, dan karena mungkin dianggap tidak bertalian dengan para leluhurnya, sehingga makam-makam ini perlu kita jaga, lestarikan bersama. Ya. Satu pesarian ini, semuanya ini, satu cungkup ini saling terkait persaudaraannya. Satu simbah, satu kakek, satu buyut, satu tundun. Sehingga kalau ada identitas yang diubah atau ada sejarah yang diganti, maka otomatis satu pesarian ini putus sejarahnya. Kalau ada identitas yang diubah atau ada sejarah yang diganti, maka otomatis satu pesarian ini putus sejarahnya. Sehingga kalau ada identitas yang diubah atau ada sejarah yang diganti, maka otomatis satu pesarian ini putus sejarahnya, gitu. Dan itulah bahayanya klaim makam tanpa data yang valid berdasarkan catatan Kagungan Dalam atau sebagaimana catatan resmi yang ada di Keraton Ngayogyakarta ini. Zaman 1600-1700-an yang sayangnya tidak terawat. Ini kita lihat bentuk aslinya. Sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad. Ini saya kalau ke makam itu seperti ini. Bawa sikat, bawa kuas, dan satu lagi bawa meteran. Karena ada banyak makam-makam nisan-nisan yang berdebu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tidak terbersihkan ya.
Ini ada makam, ini makam tahun 1600-an, tahun 1700 awal seperti ini. Sebelum masa HB, sebelum masa Hamengkubuwono, rata-rata makam-makamnya seperti ini bentuknya. Kita lihat bentuknya. Ini dalam buku saya sebut nisan begini ini dengan istilah nisan Hanyokro Kusuman, yang menunjukkan bahwa nisan seperti ini mulai diproduksi di Jawa, terutama di Mataram, di Telatah Mataraman pada tahun 1600 awal sampai dengan 1700 awal. Nah, oke, baik. Ini kita satu nisan Hanyokro Kusuman yang terbengkalai di bagian selatan makam Lempuyangan ini. Ya, ini makam-makam nisan dari tahun 1600 sampai 1700 awal. Di makam Lempuyangan ini banyak sekali nisan-nisan seperti ini yang terbengkalai, karena memang banyak yang tidak tahu lagi ini makam siapa dan identitasnya siapa gitu. Dilihat dari bentuk makamnya, ini makam tahun 1600 akhir sampai 1700 awal. Kemudian di sini juga kita bisa menemukan ini kijing, ini batu kijing. Batu kijing yang sudah tidak dipakai lagi juga terbengkalai di sini. Ya, sebagaimana banyak di sekitar sini juga ada banyak. Yang makam-makam ini menunjukkan kewibawaan Keraton Mataram Islam sampai dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, khususnya di pesarian ini, Trah Macanan, yang jika ditarik ke atas terhubung dengan Sultan HB kedua, terhubung dengan berbagai sultan-sultan termasuk Patih dan Rejo ketiga. Jika dihubungkan lagi ke atas, makam ini terkait dengan sosok seorang tokoh yang bernama Kiai Ageng Nitik Suro Adiprojo atau Kiai Ageng Lempuyang. Cikal bakal kenapa tempat ini disebut Lempuyangan. Yang itu nanti terhubung lagi dengan Trah Besar Kiai Ageng Gribik di Jatinom. Jadi makam-makam Mataram Islam ini adalah makam yang saling terkait erat, sehingga peradaban di Mataram Islam adalah peradaban hasil kerja seluruh trah para wali dan para ulama di Jawa.